Iya. Saya sama Mas Rian, 2 orang. Oke. Di depan sudah ibu-ibu nih. Hai Indosat, mama, sudah punya istri, sudah punya anak 3 Bu. Mama. Anaknya cewek semua tapi ya. Cewek semua. Halo Sobat Amazing, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan? Oke, hari ini Citra ditemenin sama satu narasumber yang lagi hits ya. Kok ketawa Mas? Jadi kalau di Indosat Ooredoo Hutchison kita ngomongnya hero ya. Nah, ini salah satu hero di EOH. Nah, kenalin teman-teman, ini ada Mas Saiful. Dia sekarang jadi CSE di Sidoarjo. Bener ya Mas Ipul ya? Ya. Terus kemarin tuh Mas Ipul sempet, panggilannya Mas Ipul. Jadi Mas Ipul sempet jalan-jalan ke Mandalika. Dia ada ikut Employee Volunteer Program. Nah, kita langsung aja nanya, apa sih Employee Volunteer Program itu? Mungkin bisa jelasin Mas sekarang. Oke, terima kasih Kak Cit. Yes. Halo Sobat Amazing. Jadi Employee Volunteering Program atau disingkat dengan EFP itu adalah volunteer karyawan untuk program dari TIT nanti ya. Di belakang nanti saya jelaskan. Jadi sebelumnya saya mau cerita dulu kenapa saya bisa nyampe ke Mandalika. Ya. Oke. Ini prosesnya panjang. Kalau mau dibuat podcast seperti ini nanti bisa 20 episode. Ya, 20 episode mungkin ya. 20 Gak apa-apa, episode. gak apa-apa. Masih kita kasih kesempatan kalau cuma Oke. 20 episode. Jadi sekitar bulan Maret itu ada digital banner di Workplace ya. Workplace itu apa itu Mas? sosial media internal khusus karyawan IOH. Oke. Ya. Ya. Dari Indosat atau dari iEntry sama dari Tri maupun dari luar juga ada under Ooredoo ya. Pokoknya Oke. sosial media internal under IOH. Di situ ada digital banner. Tulisannya berkesempatan untuk pergi ke Mandalika. Waktu itu lagi boomingnya MotoGP Kak. Ya. Saya ndak lihat keterangannya secara detail. Saya asal komen aja di komentar. Oke. Ya, jadi kan harus ada situ ada pertanyaan, silakan jawab di komentar. Saya asal aja nulis di komentar situ. Saya kira mau diberangkatkan ke Mandalika karena nonton MotoGP atau mau divolunteerkan untuk membantu MotoGP, minimal bersih-bersih lapangan lah atau ngelatih itu lintasan. Ini pengen foto sama siapa sih waktu ada MotoGP itu? Sama Marquez. Marquez. Baby Aliens. Bener ya? Iya. Jadi itu bulan Maret ya. Minggu berikutnya terpilihlah 3 orang untuk berangkat ke Mandalika. Saya, yang satu lagi dari Jakarta, yang satu lagi dari Jakarta juga, tapi rumahnya di Madura, namanya Mas Rian sama Mas Agus. Ya, Mas-mas semua ya? Mas semua. Saya adik sih, karena saya masih 17 plus. Plus banyak. Iya. Jadi bulan Maret sudah terpilih 3 orang untuk berangkat ke Mandalika. Sedangkan MotoGP itu bulan Maret juga kalau tidak salah ya, bulan Maret. Kok MotoGP sudah mulai saya belum dipanggil lagi ya? Ini sebenarnya program beneran apa enggak gitu loh. Ya. Maret, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni enggak ada panggilan, enggak ada kejelasan itu jadi apa enggak program itu. Akhirnya kemarin end of Juni itu ada email, ternyata jadi. Oh, ini bukan program MotoGP ternyata. Jadi karyawan sukarela pergi ke Mandalika untuk membantu para UMKM di Mandalika. Ya. Jadi saya ambil positifnya karena ini kita diminta untuk membantu para UMKM di Mandalika kan. Jadi ini salah satu aktivitas sosial yang mungkin nanti kalau saya terjun ke sana langsung
itu bisa membantu semua orang. Jadi saya mindsetnya hanya membantu orang gitu Membantu aja. orang. Membantu orang. Di sana langsung aja ya ke hari pertama ya. Ini ceritanya hari pertama ini seru loh. Seru. Waktu kepilih itu gimana perasaannya, Mas? Oh ya. Perasaannya tentu saja campur aduk karena mindset pertama kan MotoGP ya. Iya. Lihat MotoGP. Seneng gitu ya. Seneng. Ternyata enggak jadi. Ini jadi apa enggak sih ini program ini? Ya. Akhirnya slow-slow aja kan. Saya kira itu enggak jadi. Ya sudahlah, enggak jadi, bukan rezeki saya. Akhirnya muncul lagi membantu UMKM Mandalika. Lah saya ambil positifnya di sana. Akhirnya saya tergerak lagi untuk berangkat ke sana, cari tahu UMKM di sana seperti apa, browsing dan sebagainya, stalking dan sebagainya. Saya sudah punya gambaran sebelum berangkat ke sana. Jadi saya punya motivasi untuk membantu orang-orang di sana. Keren. Tepuk tangan dulu nih. Oke. Tadi mau cerita 3 hari di sana seperti apa gitu ya. Mungkin waktu nyampe di Mandalika sendiri itu rasanya gimana? Terus crowd-nya di sana seperti apa gitu ya, Mas? Mungkin cerita ya, karena kan selama pandemi kayak penerbangan atau mungkin tourism itu kan pasti turun ya. Apa di sana udah rame lagi gitu sih, Mas, kemarin? Jadi hari pertama ini paling seru ya menurut saya. Hari pertama saya flight dari Surabaya itu jam 6. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Saya berangkat dari rumah itu subuh. Itu saya sholat subuh itu cepet-cepetan. Mau saya jamak jadi 1 rakaat enggak mungkin kan. Karena saya sudah buru-buru harus ke bandara, nanti takut telat. Iya kan? Padahal di bandara ada musola. Iya, nanti kalau sudah nyampe bandara itu sudah harus check in, cek bagasi dan lain-lain, itu kayaknya enggak sempat. Jadi saya harus sholat dulu di rumah. Mau saya jamak 1 rakaat sudah enggak mungkin. Jadi saya selesaikan sholat subuh dulu di rumah. Datang ke bandara itu pun mepet. Saya hampir ketinggalan pesawat. Ya. Masih hampir. Kenapa? Karena antri check in. Iya, pagi-pagi biasanya padat. Pagi-pagi, ya. Kebetulan hari Senin juga kan, itu orang-orang pada mobil, iya padat. Itu antri semua. Kebetulan yang berangkat dari Surabaya itu saya sama Mas Rian. Ya. Saya di WA sama Mas Rian terus, posisi di mana Mas? Posisi di mana Mas? Tak foto, ini antri, antri bagasi. Ini pesawatnya sudah mau berangkat. Bilang pilotnya, enteni. Hampir saja terlambat. Akhirnya nerobos, akhirnya saya bisa masuk tepat waktunya untuk berangkat. Alhamdulillah. Nyampe sana jam 8 ya, 2 jam, jam 6, jam 8 berarti di sana apa ya? Wita ya. Jam 6 Wita, jam 8 Wita. Jam 8 kita masih nunggu rombongan dari Jakarta, dari headquarter. Itu jadwal headquarter turun di Lombok sekitar jam 10. Jam 10, selisih 2 jam. Ternyata jam 9 dapat info pesawatnya balik. Jadi pesawat dari Jakarta itu sudah mau landing. Sudah landing, terus balik lagi. Karena infonya ada masalah di kabin pesawat. Nah, itu mereka stay di dalam pesawat kurang lebih 1,5 jam, tidak boleh turun. Ya. Jadi mereka sudah kirim pesan ya, pesan terakhir saya. Tak kirain tadi mau pesan jajanan nyampe di Mandalika gitu ya. Nanti aku mau apa-apa lah. Kok pesan terakhir ya? Ternyata bukan pesan terakhir warisan, bukan. Jadi just in case kalau ini penerbangan ditunda sampai besok, silakan teman-teman jalan dulu. Lah kita enggak tahu di sana mau ngapain gitu kan. Enggak tahu di sana mau ngapain. Ya kan itu semua drive dari headquarter kan. Panitia dari headquarter dari divisi Korkom. Itu mereka sudah ngirim pesan terakhir, saya sudah kaget. Cok pesan terakhir, Mas. Iya. Serem. Iya, jadi mereka bilang kalau kemungkinan terburuk ditunda besok. Besok pun mereka juga awang-awangan berangkat, karena kan hanya 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga setengah hari. Jadi kalau mereka berangkat hari kedua, tinggal 1 hari paling tinggal 1 hari. Itu nggak efektif. Sudah kehilangan sekian random di depan. Padahal random utamanya di depan tadi, di hari pertama sama hari kedua. Nah,
Hari pertama tadi ketika dapat pesan seperti itu, akhirnya kita jalan sesuai rundown. Ya, jalan sesuai rundown. Yang pertama izin dulu ke Kepala Dusun Batu Riti ketika itu. Kepala Dusun Batu Riti yang ngobrol-ngobrol kurang lebih 2 jam. Dapat pesan lagi, ternyata yang dari Jakarta jadi berangkat lagi. Oh, jadi Ya. berangkat. Jadi mereka nunggu di dalam pesawat 1,5 jam itu. 1,5 jam. 1,5 jam di dalam pesawat. Nggak jadi tape ya mereka. 1,5 jam. WA terus itu dari Jakarta itu WA terus. Yang pertama tadi pesan terakhir, ya. Yang terus WA lagi pesan terakhir yang kedua, pesan terakhir yang ketiga dan seterusnya. Itu nggak jadi pesan WA terakhir, terus, pesan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. ya seperti itulah. Akhirnya mereka jadi berangkat, kita lega sudah. Dari Dusun Batu Riti itu kita menuju ke lokasi sharing. Jadi di sana kita sudah ditunggu ibu-ibu. Oh, Saya kaget. Oke. Aduh Bu, saya sudah beristri. maaf, saya sudah beristri Bu. Bentar. Itu tadi yang sebelum ketemu ibu-ibu sama siapa? Kepala dusun. Kepala Iya, dusun. kepala Sambutannya dusun. mereka gimana sih, Mas? Yang pertama ke kepala dusun itu mereka sangat antusias. Oke. Karena sebelum kita ke sana itu BOD kami sebelumnya juga sudah ke sana kan Oh, iya. memberikan CSR berupa kapal perahu untuk nelayan di sana dan juga UMKM yang lain. Jadi kami ke sana itu melanjutkan dari situ. Oke. Iya. Keren ya. Nah, dari situ kita menuju ke lokasi tadi yang sudah disambut ibu-ibu kurang lebih 50 orang, 50 ibu-ibu. 50 Sudah di depan ibu-ibu ini, versus sudah di depan. dua, Iya. dua employee ya. Iya. Saya sama Mas Rian, 2 orang. Oke. Sudah di depan sudah ibu-ibu ini. Hai, dosa. Maaf, sudah punya istri, sudah punya anak 3, Bu. Maaf. Anaknya cewek semua tapi ya. Cewek semua. Kurang. Ya, saya kira mau dijadiin Mantu. menantu. Jadi, maaf, saya sudah beristri, Bu. Oh, enggak, ini dari Indo saja. Iya, benar, Bu. Nanti mau pelatihan. Oh, iya. Tunggu teman saya dari Jakarta. Nanti biar mereka yang sosialisasi. Oke, gitu. Jadi saya menunggu teman dari Jakarta, akhirnya datang mereka sekitar jam 11, setengah 12. Akhirnya acara sharing pelatihan yaitu pelatihan dimulai jam 1. Jam 1 itu dimulai dengan pelatihan dari Dinas Koperasi itu bagaimana caranya mendaftarkan UMKM supaya mendapatkan nomor PRT. Dan jadi nomor PRT itu penting untuk bisnis kita. Kalau kita mau mengajukan proposal atau pinjaman ke bank itu kalau ada PRT-nya itu penting. PRT itu apa, Mas? Pembantu rumah tangga. Saya juga enggak. Jadi kalau dulu itu apa ya, semacam BPOM gitu. Kalau mau mengajukan BPOM itu harus nomor PRT dulu, nomor usaha, nomor izin usaha. Nomor izin. Nomor izin usaha. Oke. Akhirnya datang ke orang Jakarta, jadi datang, kita masuk. Yang pertama kan pelatihan dari Dinas Koperasi tadi ya. Saya lihat itu 2 jam itu. Dinas Koperasi itu 2 jam. Nggak ngantuk? Semuanya ngantuk ini. Ibu-ibu ini ngantuk. Ibu-ibu ini ngantuk. Materinya presentasinya tulisan aja, tulisan. Saya aja ngantuk. Apalagi tadi saya berangkat habis subuh kan. Sholat subuh mau saya jamak 1 rakaat. Nggak jadi. Nah, saya lihat ibu-ibu ini kok pada ngantuk ini. Nah, sebelum saya ke sana, itu kami bertiga sudah menyiapkan materi. Oke. Materi untuk disosialisasikan ke UMKM. Saya lihat, Mas, ini materi kita kayaknya kalau dilanjutkan ibu-ibu sudah berkelas di bawah ini. Iya. Langsung Ini- tidur. Iya. Ini aja materi dari koperasi sudah ngantuk semua itu ibu-ibu. Jadi kalau kita lanjutkan dengan materi kita, pada berkelas semua ini teman-teman. Jadi akhirnya kita langsung gerak cepat ya merubah materi kita di Oke. saat itu juga. Wih, keren. Iya. Sebelumnya kita sudah janjian 1 orang sosialisasi ini di total ada 15 slide. 2 jam plus 15 slide. 2 jam plus 15 slide. Dijamin 15 slide. tidur ya? Iya. 15 slide. Mas, gimana ini? Slide kita kayaknya enggak cocok buat ibu-ibu ini. Gimana Mas ya? Oke, saya punya ide. Saya akan mengangkat bisnisnya ibu saya aja. Dari offline, kena pandemi, sudah sepi, kok bisa jadi Jadi, naik gimana ya. oke. Akhirnya saya tempel
fotonya ibu saya, fotonya warung saya, sama foto ibu saya, foto warung ibu saya, dan foto transaksinya. Oh, Hanya 2 slide. 15 slide jadi 2 slide. Jadi setelah itu, setelah koperasi selesai, ibu-ibu pada ngantukan itu jam 2 siang. Jam 2 siang. Jam ngantuk-ngantuknya Jam itu ya. ngantuk-ngantuknya. Tapi udah sempet makan siang belum itu? Udah dong. Oh, udah. Ya makin ngantuk maksudnya. Nah, ketika tibalah waktu kita bertiga maju ke depan, kebetulan ada satu ibu-ibu yang agak vokal. Kayaknya dia enggak ngantuk sendiri. Dia yang paling enggak ngantuk sendiri. Nah, itu yang kita sasar untuk dijadikan Endorser. ya endorser mereka lah. Iya. Untuk membangunkan komunitasnya mereka. Sip. Karena dia sendiri yang enggak ngantuk. Ya. Jadi dua slide itu kira-kira ini foto siapa, Bu? Tadi kan foto ibu saya ya. Ini fotonya siapa? Ini ini fotonya Ibu Menteri Keuangan, Bu. Bukan Ibu Menteri Keuangan. Ibunya Ibu Menteri Keuangan. Ya, ibunya Ibu Menteri Keuangan. Ini dia punya toko, tokonya ini di sebelah kanannya. Dia kena pandemi sepi, Bu. Ya. Sepi, terus akhirnya sekarang kan di Surabaya pandemi sudah mulai berangsur-angsur pulih. Akhirnya bisnisnya ini malah bisa kirim ke Hong Kong. Nah, Oke. saya Bisnis apa tunjukkan itu Mas? transaksinya ke Hong Kong. Bisnis apa? Foto Surabaya, silakan. Foto Ya. Surabaya. Searching di Tokopedia, Shopee Food, GoFood, foto Surabaya. Foto Surabaya itu ya, teman-teman pesan sponsor. Pesan sponsor. Pesan sponsor. Bukan bisnis saya, bisnisnya ibu saya. Oke. Ya. Akhirnya ibu-ibu antusias karena melihat fotonya warungnya sepi, tapi kok transaksinya banyak. Ya, transaksinya banyak. Apalagi ini bisnis makanan kan, bisnis makanan itu kalau dikirim ke luar kota atau ke luar negeri, mana bisa tahan? Iya, Ya. betul. Kebetulan ini kan botok Surabaya ini tanpa MSG dan harganya terjangkau. Ya, pesan Makin sponsor. ini ya, makin promosi nih, digencarin nih. Jadi itu difrozenkan. Itu kalau di dalam lemari es bisa tahan 3 hari. Ya. Tapi kalau kita ngirim ke luar kota, itu bisa 1 hari nyampe. Kalau kita ngirim ke Hong Kong, misalnya ke luar negeri, itu kirim pagi, besok paginya bisa nyampe. Oh ya. Ya, itu bisa nyampe. Lah, ibu-ibu itu mulai antusias. Bagaimana caranya kok bisa jualan di luar kota sampai ke luar negeri? Nah, ini sedikit cerita. Ibu tadi cerita yang paling enggak ngantuk tadi. Mas, kemarin itu MotoGP ruame, banyak orang datang ke sini, banyak orang jualan ke sini. Tapi yang jualan bukan dari orang sini. Oh gitu. Ya, kebanyakan dari Lombok, dari Mataram dan sebagainya, dia datang ke Kuta Mandalika untuk jualan. Lah, ternyata orang-orang lokal di Mandalika di desa Kuta itu ya, dia jadi penonton aja. Oh. Ya, jadi rame-ramenya MotoGP itu orang lokal di situ hanya jadi penonton. Jadi yang banyak yang jualan di pinggir-pinggir sirkuit atau di sekitar parkiran itu banyak orang luar yang orang luar, tapi masih di NTB sendiri ya, kan masih ya. di NTB. Lah, kenapa kok orang lokal nggak bisa show up gitu kan? Apa yang terjadi di sana? Nah, itu hari kedua kita observasi ke UKM tadi. Oke. Cari insight itu. Masih di hari pertama dulu belum selesai. Iya. Jangan hari kedua. Hari Balik pertama, lagi. Iya. Akhirnya karena ibu tadi antusias, banyak tanya, menimbulkan pertanyaan ibu-ibu yang lain. Jadi sesi kita sebenarnya singkat, hanya 1 jam tidak nyampe 45 menit kayaknya, 45 menit. Saya cuma 2, tapi yang banyak malah mereka yang bertanya. Iya, yang nanya. Kalau sesi pertama tadi dari koperasi yang kayak depan satu arah gitu ya. Satu arah yang lain pada tidur. Lah ini alhamdulillah kita 2 slide cukup, malah mereka yang show up kan, yang tanya-tanya bagaimana. Terus ada satu ibu-ibu yang
dia sukanya bikin kue lokal, kue Kue wacik, lokal. wacik. Wajik Di kayak sana- yang di Iya, Jawa gini iya, ya. di Jawa wacik. Dia bikin wacik, nggak tahu cara jualannya. Jadi dititipkan ke lapaknya orang, Oke. dititipkan ke lapaknya orang. Ada lagi yang jualan pelecing, dia juga nggak tahu jualannya, dititipkan ke lapak. Semuanya dititipkan di situ. Nah, itu marginnya dia hanya tipis sekali dari biaya produksinya. Apalagi yang ini UMKM-nya ada dari F&B sama dari nelayan, ya. Yang saya paling soroti dari nelayan. Dari nelayan ini mereka sudah 3 minggu lebih ndak melayar, ndak ke laut, ndak cari uang, ndak cari ikan. Jadi mata pencarian mereka terhenti selama 3 minggu lebih ya. Jadi mereka ndak punya pemasukan selama 3 minggu lebih. Akhirnya di sana untuk nelayan-nelayan ini mereka pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, pinjam sini untuk makan sehari-hari. Oke. Nah, sedangkan dari headquarter kita ke sana kan membawa platform dari Indosat namanya YouCan. Oke. YouCan itu adalah bisa tarik tuna dari aplikasi. Mm-mm. Nah, ternyata di sana tingkat bad debt-nya itu sangat tinggi, terutama dari nelayan tadi ya, dari nelayan karena mereka Nggak sudah berlayar itu nggak tadi nggak ya. cari ikan kan, 3 minggu lebih hampir 1 bulan itu nggak cari ikan, nggak punya pemasukan, akhirnya pinjam sana pinjam sini buat makan. Kenapa dia nggak cari ikan selama segitu lamanya? Karena kan cuaca memang sangat buruk. Cuaca sangat buruk, anginnya banter. Banter itu bahasa Indonesianya Kencang. apa ya? Oke. Nah, Iya. ini Mas, tadi kalau apa namanya, Mas Ipul di hari pertama udah presentasi, terus hari keduanya ngapain nih? Nah, tadi hari pertama UMKM dikumpulkan kan, Mm-mm. kita sosialisasi memberikan gambaran insight. Ternyata bermunculan permasalahan-permasalahan dari ibu-ibu tadi. Nah, hari kedua kita datangi mereka yang tadi tanya itu, kita datangi yang bikin wajik, kita datangi yang bikin pelecing, kita datangi yang bikin kopi khas Sasak, kita datangi. Jadi singkat cerita, ketika kita mendatangi satu persatu UMKM itu, ternyata mereka yang pertama kendala utamanya itu adalah modal. Memang kendala utamanya modal. Terutama nelayan ini ya. Nelayan itu dia sekali jalan melaut itu biayanya 750 sampai 1,5 juta. Oh, banyak ya. Ya. Tapi yang didapat sama mereka pulang Kondisi saat ini ketika berlayar itu? ya, ketika cuaca buruk ini mereka tidak berani belayar sampai ke tengah. Jadi di Oke. pinggir-pinggir aja. Dapatnya Itu berapa Mas? yang Kalau yang didapatkan, ikan yang didapatkan terus dijual itu tidak sampai 1,5 juta. Jadi Wow. enggak kan. Kenapa? Karena kalau mereka belayar di pinggiran itu dapat ikannya kecil-kecil dan sedikit. kecil-kecil dan Ya. sedikit. Oke, jadi kayaknya teman-teman yang biasanya beli ikan di pasar, kalau nawar jangan keterlaluan ya. Nah, itu. Kasihan tuh. Ya. Itu. Modalnya 500 sampai 1 juta. Terus balik itu cuma dapat 1 juta sampai 1,5 juta itu udah maksimal ya. Iya. Dan itu dibagi berapa orang pastinya ya. Iya. Heeh. Jadi ya udahlah ya. Biasanya kalau ke supermarket atau ke toko Ke modern pasar ikan itu lah. kan ya Pasar belinya kan nggak pakai nawar itu. Iya. Nah, tapi kalau ke pasar ikan biasanya ibu-ibu Nawar dong. Ibu. harus nawar gitu ya. Karena saya merasakan sendiri. Saya hari kedua itu ikut melayar. Oh, Ya. ya. Itu memang tidak sampai ke tengah, di pinggir aja. Itu anginnya banter. Saya hampir mabuk di situ. Nah, Hampir mabuk. teman saya sampai kebalik perahunya. Loh, Iya, tapi nggak apa-apa. enggak apa-apa. Tapi satu kameranya mati sama satu HP karena kan kecebur. Kebalik perahunya balik. Oke. Seru Jadi sekali ya. itu ya 2 hari sedikit seru. banyak saya merasakan penderitaan nelayan lah. Bukan penderitaan, tapi perjuangan. Perjuangan. Ya. Heeh. Jadi teman-teman ini ya pesan sponsor lagi, jangan banyak nawar kalau di pasar itu. Lagi pula ikan itu kan sehat ya, Iya. omega 3.
bagus untuk kesehatan kita. Benar-benar Mas. Oh ya, kalau hari pertama udah, hari kedua udah, hari ketiga ngapain? Nah, hari ketiga masih ada sisa-sisa UMKM yang belum kita datangi. Kita datangi yang sektor makanan tradisional. Oke. Ya, di sana ada satu kuliner khas Mandalika yang tempatnya terpencil, jadi mobil tidak bisa masuk. Oke. Namanya apa? Namanya kemarin sudah dibuatkan teman-teman Google Map, di Google Map, cari di Google Map Warung Giming. Nah, Itu makanannya apa? itu marangnya nasi, ada Aku sayurnya. langsung browsing ya. Iya, Langsung cari. Warung Giming. Warung Giming. Itu katanya terkenal. Di sana katanya terkenal. Jadi mereka sistemnya dia masak, terus dibungkus, bungkusnya kerucut gitu, dititipkan ke lapak orang, dititipkan ke Kayak lapak nasi orang. kucing gitu ya. Ya, kayak Nasi nasi kucing jinggo tapi kalau besar. di Bali Heeh. gitu ya. Oke. Dititipkan, akhirnya terkenal. Ini nasinya Warung Giming ya. Ini nasinya Warung Giming ya. Iya, iya. Berarti ini kayak nasi campur ya? Iya, nasi Ada campur. daging, ada orek daging, tempe, ada ada ayam, sayurnya juga. Dan itu murah meriah, 10.000 banyak. 10.000 dapat. Iya. Yo, keren. Nah, itu tempatnya terpencil, mobil nggak bisa masuk dan sebagainya. Nggak Berarti ada ini Mas identitasnya. perlu dibikinin akses ke sana ya. Mungkin Jadi- nanti CSR-nya Mas Ipul bisa bangun jalan di sana. Tadi masalah utamanya UMKM di sana modal ya yang pertama. Yang kedua adalah identitas. Mereka nggak punya identitas. Misalnya makanan tradisional, dia nggak punya nama. Namanya ini warung apa, ini makanan apa, brand lah. Mereka nggak punya brand. Dan packagingnya pun asal-asalan. Ala kadarnya Ala ya. kadarnya, ala kadarnya. Berarti dari 3 hari itu teman-teman membantu tadi ya untuk mempromosikan juga cara-caranya seperti apa, terus modalnya juga cara carinya Ya. gimana biar Jadi, nggak ke event- ini ya kelibet sama pinjaman tadi ya nggak kebayar gitu ya. Jadi event FVP ini belum selesai, Kak. Oke. Jadi kemarin waktu di Mandalika itu kita cari insight, kita kumpulkan semua permasalahan-permasalahan yang bisa kita benahi. Lah, minggu Next depan ya. ini, ya, minggu ini kita harus sudah jadi Dex solusi untuk masalah mereka. Kita kirim ke sana, nanti minggu depan kita presentasi lagi by online. Nggak berangkat ke sana lagi. Udah. Masih PJP saya. Oke, PJP. ya wis. Keren banget Mas Ipul nih. Kira-kira nih ya, ada pesan nggak buat teman-teman lain supaya bisa ikut EVP? Ya, saya dapat bocoran dari headquarter ya. FVP ini next ada lagi. Kemana Mas? Aduh, ini sebenarnya nggak boleh ngomong saya. Ya udah. Kayaknya masih di Wita lah, masih di di Wita. wilayah Wita. Labuan Bajo. Nanti Nah, tunggu informasinya nggak Ayo, nggak yang boleh membocorkan berminat. ini. siap-siap pantengin Ya, workplace siap-siap gitu ya. pantengin, Pantengin workplace ya. Jadi supaya bisa punya pengalaman seru kayak Mas Ya. Ipul gitu. Ini ada satu pesan dari Kepala Dusun Baturiti yang pertama kali saya datangi tadi ya. Yang di Kuta Mandalika Yang ya. di Kuta Mandalika. Pesan itu masih selalu menancap di benak saya. Tidak bisa hilang sampai sekarang. Itu keren banget. Kepala dusun namanya Pak siapa ya, lupa siapa, Lahirudin. Kayaknya orang ini lahir terus ini. Lahirudin. Iya. Beneran namanya Lahirudin. Saya simpen nomornya nih, Lahirudin. Jadi pesan beliau, tebar kue sebanyak-banyaknya untuk hasil yang akan datang. Ya. Oke. Selalu berpikir positif, jangan mengharapkan hasil yang instan. Oh, semua butuh proses. Ya Ya. kan? Jadi berbuatlah baik sebaik mungkin kepada banyak orang ya. Berbuat baik Ya. sebanyak-banyaknya. Banyak-banyaknya, gitu ya. jangan mengharapkan imbalan. Oke. Next nanti akan ada imbalan lah Iya. untuk kita. Pasti dicatat. Berarti dicatat. Ya, gitu. Itu bukan dari saya, dari Pak yang lahir terus setiap hari tadi. Pak Lahirudin. Oke Mas Ipul, biasanya nih kalau yang kita undang di podcast kita mintain untuk closingnya. Jadi dari Mas Ipul mungkin ada pantun
Duh, aku gak biasa bikin pantun nih, Kak. Bisa. Biar Sobat Amazing juga ini ya, dapat pesan-pesan gitu dari Mas Ipul. Bukan pesan terakhir tadi ya, 1, Oke, 2, iya. 3, 4 gitu dan seterusnya. Oke, silakan Mas Ipul. Beli jajan di Bu Asih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih. Sekian ya Sobat Amazing. Nantikan Citra dan narasumber lainnya di podcast berikutnya. Bye. Bye.